Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1046. Di rumah sakit, di pintu ruang gawat darurat. Baiki telah menyelamatkannya selama lebih dari 2 jam dan masih belum lepas dari bahaya. Semua orang di luar cemas. Setelah percakapan sederhana dengan Jin Yu, Chen Feng juga memahami apa yang baru saja terjadi di halaman kompleks nomor 6. Mereka bahkan mengetahui bahwa kunci sidik jari di pintu penjara telah difilmkan. Tindakan kakek Baiki membuatnya sangat terharu dan membuatnya merasa sangat bersalah. Kematian Bai Rui sebelumnya telah membuatnya merasa sangat bersalah terhadap keluarga Bai. Jika sesuatu terjadi pada kakek Baiki kali ini, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa menghadapi Bai Lang dan Bai Seng. Saat itu, pintu ruang operasi terbuka. Dokter yang lelah keluar. Sekelompok orang buru-buru berkumpul dan bertanya dengan cemas, "Dokter, apa kabar?" Dokter melepas topengnya dan menarik napas. Tubuh lelaki tua itu sangat kuat, dan ketujuh pelurunya telah dikeluarkan. Untungnya, kebanyakan dari peluru tidak fatal, hanya satu di dada yang hampir mengenai jantung, tapi nyaris meleset, dan lelaki tua itu akhirnya kembali dari neraka. Mendengar ini, suasana hati semua orang tiba-tiba menjadi rileks. Dokter menambahkan, tetapi kami masih perlu observasi di unit perawatan intensif selama beberapa hari. Jangan khawatir, ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Semua orang merasa lebih nyaman, dan dokter yang merawat pun pergi untuk beristirahat. Kemudian, Baiki didorong keluar dari ruang gawat darurat oleh staf medis. Begitu diluncurkan, banyak orang berkumpul di sekitarnya. Baiki masih belum sadarkan diri, dan terlihat dari wajahnya bahwa dia sangat lemah. Menghadapi penyumbatan tersebut, seorang perawat berteriak, "Semuanya, beri jalan dan jangan ganggu pasien." Umumnya, pasien sakit kritis yang baru saja menjalani operasi harus tenang dan tidak diganggu. "Semuanya, minggir." Melihat ini, Chen Feng berteriak pelan. Semua orang mundur satu demi satu dan memberi jalan menuju lorong. Begitu mereka berhasil melewatinya, staf medis buru-buru mendorong Baiki menjauh. "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Ekspresi Chen Feng menegang saat dia menepuk Bai Lang yang tegang. "Saya sungguh tidak menyangka pertemuan dengan Bai Lang akan berlangsung dalam keadaan seperti itu." Bai Lang mengangguk dan perlahan membuang emosinya. Sambil menghela nafas, Chen Feng berkata kepada semua orang, "Saya mengkhawatirkan semua orang akhir-akhir ini. Mari kita kembali ke rumah Pangeran Jin dulu. Setelah saya kembali, ini akan menjadi waktunya untuk menyelesaikan rekening dengan keluarga Zheng dan keluarga Luo." Dia melakukannya dengan sengaja, tetapi keluarga Luo dan keluarga Zheng juga menambahkan bahan bakar ke dalam api. Setelah itu, kita harus menyelesaikan masalah dengan kedua keluarga ini. Saat ini, dia harus menghadapi sesuatu. Setelah Aphrodite datang menyelamatkannya, dia harus menghadapi orang tua terkuat di kerajaan naga. Ini adalah acara besar di antara acara-acara besar, dan juga merupakan acara diplomatik terkait hubungan internasional antara kerajaan naga dan Odomain. Oleh karena itu, segala sesuatu yang lain harus dikesampingkan untuk saat ini. "Chen Feng, jangan khawatir. Kami tidak melakukan apa-apa hari ini, kecuali menjaga Tuan Bai. Kami menunggumu di rumah Raja Jin." Jin Yu sangat cerdas dan dapat membedakan prioritas. Sejak dia mengetahui identitas Aphrodite, dia tahu bahwa Chen Feng mungkin harus menghadapi beberapa peristiwa besar dalam beberapa hari terakhir. "Semuanya, ikuti aku." Dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar bersama Jiu Qiansui, Jin Yinyu, Bai Seng dan Bai Lang. Jin Yinyu berjalan di ujung, berbalik, dan memandang Chen Feng dengan sedikit khawatir. Chen Feng selamat dari bencana itu, dan dia sangat ingin bersama Chen Feng saat ini. Tetapi dia juga tahu bahwa Chen Feng akan berurusan dengan beberapa hal besar dengan wanita cantik berambut perak dan bermata merah ini, jadi dia tidak bisa merawatnya lagi. Dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu. Sekarang aku memikirkannya, aku mengerti apa yang dikatakan Chen Feng padanya saat itu. Dia mengatakan bahwa setelah penyelamatan ini, jangan sampai dia marah. Yang dia maksud adalah wanita asing ini. "Jangan khawatir, tunggu aku ketika kamu kembali." Melihat ekspresi enggan Jin Yinyu, Chen Feng berkata dengan lembut, disertai dengan senyum hangat. Saat itu, Jin Yinyu merasa sedih, mengangguk dan pergi. Setelah semua orang pergi, hanya Chen Feng dan Aphrodite yang tersisa.
Ada juga dua penjaga Afrodite. Afrodite memandang Chen Feng dengan mata kesal, cemberut dan berkata, "Kamu orang jahat, kamu telah memprovokasi wanita lain lagi. Percaya atau tidak, saya akan meminta pengawal saya untuk membunuh wanita itu hari ini. Mengapa kamu begitu genit di depan dari aku?" Dia sangat marah sehingga dia datang jauh-jauh untuk membantu Chen Feng, hanya untuk melihat Chen Feng berselingkuh dengan wanita lain. Itu benar-benar membuatnya kesal. "Oke," kata Chen Feng lembut dan tiba-tiba memeluk Afrodite. Dan dia berbisik di telinga Afrodite, "Terima kasih, teman sekelas Xiao Ai, jika bukan karena kamu, aku akan benar-benar mati kali ini." Pada saat itu, Afrodite tersengat listrik. Semua keluhan, kesedihan, dan kemarahan lenyap. "Huff, kamu sangat fasih." Dia mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan niatnya, dan dia dengan senang hati merasakan kehangatan dada Chen Feng. Peti pria ini adalah peti paling dermawan dan meyakinkan di dunia. Mereka berempat meninggalkan rumah sakit. Di pintu masuk rumah sakit, sekelompok besar penjaga naga, bersenjata lengkap, sedang menunggu Afrodite. Formasi seperti itu cukup untuk membuktikan betapa pentingnya negara ini bagi Afrodite. "Sepertinya kamu benar-benar tamu terhormat." Bercanda, Feng Chen dan Afrodite masuk ke mobil berbendera merah. Mobil melaju pergi menuju gedung megah itu. Di dalam mobil, Afrodite terus memegang lengan Chen Feng dengan senyuman di wajahnya. Chen Feng tidak peduli dengan sikap intim ini dan berkata dengan bercanda, "Bukankah aku sudah memberitahumu ketika aku meneleponmu hari itu? Kamu harus tiba sebelum tengah hari ini. Mengapa kamu terlambat? Teman baik, biarkan aku hampir diracuni sampai mati." Terkadang itu benar-benar tidak sebaik Tuhan. Tidak peduli seberapa banyak dia menghitung, dia tidak pernah menyangka Afrodite akan terlambat. Selain itu, seseorang secara diam-diam melukainya, hampir membunuhnya. Dan kali ini, alasan mengapa dia selamat adalah karena keberuntungan. "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa rumput nyanyian dewa di dalam tubuh, seperti tanaman laba-laba, dapat menyerap gas beracun. Terutama karbon monoksida, ketika masuk ke dalam tubuhnya, ia tersedot oleh rumput nyanyian dewa sebelum ia bisa diracuni. Rumput nyanyian dewa sepertinya menyukai karbon monoksida, seperti makanan besar. Dan dia dapat dengan jelas merasakan rumput nyanyian dewa di tubuhnya sepertinya telah tumbuh sedikit. Justru karena itulah ia mampu bertahan di ruang karbon monoksida dengan konsentrasi tinggi. Dapat dikatakan sangat berbahaya dan sangat beruntung." Pupil merah Afrodite berkilat polos saat dia menjelaskan, "Saya sudah lama berada di sini, dan upacara penyambutannya agak lama, jadi saya tertunda." Chen Feng kehilangan kata-kata. Alasan ini sangat sulit untuk dia bantah. Begitulah keadaan negaranya, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Jika memang demikian, maka hal tersebut dapat dimengerti. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya lagi, "Terakhir kali Anda mengatakan di telepon bahwa Sekte Tianxian telah mengenali identitas saya sebagai Tuan Penyembah Matahari. Namun kami telah sepakat bahwa saya akan memberi Anda jawaban sebelum akhir tahun. Bukankah ini benar? Apakah kamu ingin membunuh dulu dan kemudian pamer? Lagi pula, aku bahkan belum pernah melihat paus, kenapa ini bisa menjadi pengorbanan kepada Dewa Matahari?" Kali ini, alasan mengapa dia berani melakukannya membunuh Luo Yao dan yang lainnya dengan begitu arogan karena dia mengetahui bahwa Sekte Surgawi dia telah diidentifikasi sebagai laki-laki penyembah matahari. Karena identitas inilah dia mengizinkannya menyerang keluarga Luo dengan tidak hati-hati. Bab 1047. Identitas penyembah matahari sangat istimewa, dia adalah calon paus. Dengan identitas ini, teman baik, dia benar-benar berbeda. Identitas ini sepenuhnya dapat menjadi jembatan perdamaian antara kerajaan naga dan O-Domain. Anda harus tahu bahwa sikap negara-negara di domain O terhadap kerajaan naga sebagian besar adalah persaingan dan permusuhan. Namun, sebagian besar negara di domain O sangat maju dan mengendalikan sejumlah suara di dunia. Oleh karena itu, jika kerajaan naga ingin berkembang menjadi negara adidaya, harus diakui oleh domain O dan menjalin hubungan baik dengan berbagai negara di domain O. Selama bertahun-tahun, kerajaan naga telah bekerja keras untuk hal ini, tetapi belum mencapai hasil yang baik. Dan jika dia bisa menjadi penyembah matahari, atau bahkan menjadi paus dari Sekte Surgawi di masa depan, pengaruhnya terhadap seluruh alam O akan luar biasa. Ini jelas merupakan bidak catur yang sangat bermanfaat bagi kerajaan naga. Oleh karena itu, jika mereka mengetahui identitasnya sebagai guru pengorbanan matahari, bahkan jika dia membunuh seseorang, atasannya pasti akan melindunginya. Ini adalah kartu trufnya.
Dan dia yang terpaksa memegang kartu truf ini tidak menggunakannya dengan sia-sia. Ibarat meminum ramuan yang tak terkalahkan, tapi tetap harus membobol kubu musuh dengan tidak hati-hati. Lagi pula kamu tidak bisa mati. Sejak saat itu, Luo Yao, si idiot ini, menjadi pendukung. Orang Hongmen pun menjadi korban, karena dia tahu pembunuhan itu sia-sia. Bagaimanapun, Luo Yao dan Hongmen lah yang bersalah sebelum melakukan pembunuhan itu. Ini saja bisa menjadi alasan atasan untuk melindunginya. Seringkali, membunuh atau tidak membunuh tidak bergantung pada kejahatan apa yang telah Anda lakukan, tetapi apakah Anda memiliki nilai untuk hidup. Sekarang nilainya cukup untuk mengimbangi hukuman mati. Tapi sejujurnya, dia benar-benar terpaksa kali ini. Saya sudah setuju dengan Aphrodite untuk memberi saya jawaban sebelum akhir tahun. Sekalipun Anda setuju, Anda tetap harus pergi menemui Paus, dan Anda harus mendapatkan persetujuannya. Saya ingat di perahu judi, Rou Xiao dari keluarga Seng Guang juga mendambakan posisi pengorbanan matahari. Posisi ini sangat penting, paling tidak akan ada persaingan dan seleksi. Mengapa Anda mengambil keputusan yang begitu membahagiakan untuk membiarkan dia mengambil posisi itu? Selain itu, dia masih merupakan orang dengan penampilan Yevil. Akankah penganut kultus surgawi di domain O mempercayainya? Ketika Aphrodite meneleponnya, dia pertama kali mengatakan bahwa dia telah menemukan Lan Guanglong keluarga Lan dan ingin mengirimkannya. Ia hanya senang sesaat dan akhirnya mendapatkan buku emas tersebut. Di luar dugaan, Aphrodite mengatakan bahwa dirinya sudah menjadi penyembah matahari. Kedua hal itu saling berhubungan, dan sepertinya merupakan paksaan, dan tidak ada ruang baginya untuk setuju atau tidak. Dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya terlebih dahulu demi Lan Guanglong. Dan dengan menggunakan identitas ini, dia membuat rencana pembunuhan. Namun dia masih belum tahu kenapa dia tiba-tiba menjadi penyembah matahari. Aphrodite tiba-tiba tampak sedih dan berkata dengan suasana hati yang sedih, kesehatan ayah saya tiba-tiba menurun beberapa hari yang lalu. Dokter mengatakan bahwa dia tidak akan hidup lama. Oleh karena itu, kita harus membentuk guru pengorbanan matahari secepat mungkin segera, akan mewarisi tahta Paus. Apa? Chen Feng terkejut. Apakah ini akan menjadikannya Paus secara langsung? Aphrodite melanjutkan, setelah mendengar berita tersebut, banyak orang, termasuk Rou Xiao, menyatakan kesediaannya untuk mengorbankan diri mereka kepada Dewa Matahari. Namun pada hari itu, Rou Xiao mabuk dan membunuh seseorang, menyebabkan keributan. Ayah sangat marah dan menolak permintaan semua orang. Saat ini, saya memberitahu ayah saya bahwa dalam hidup ini, hanya Anda, Chen Feng, yang bisa menjadi penyembah matahari saya. Jika tidak, saya akan melompat dari puncak menara Paus. Kemartiran. Awalnya, ayahku dan ibu dengan tegas menentang setelah mengetahui bahwa kamu berasal dari domain Y, tetapi setelah diam-diam menyelidiki semua informasimu, aku tidak tahu mengapa, tetapi mereka setuju. Aku meneleponmu sekarang. Bawa Lan Guanglong itu ke kerajaan naga untuk kunjungan kenegaraan. Setelah mendengarkan cerita Aphrodite, Chen Feng akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi. Saya benar-benar tidak menyangka prosesnya cukup berliku. Saat mereka berpikir, mereka berdua telah mencapai tujuan. Ketika saya turun dari bus, saya melihat beberapa orang asing tua menunggu di sana. Deli terkasih, kamu akhirnya kembali. Ini pasti Tuan Chen gila. Seorang lelaki tua berambut perak, sangat tua, memegang tongkat penyangga kepala rusa di tangan kanannya. Selendang rambutnya yang berantakan terlihat seperti dukun asing kuno. Ya, dia adalah Chen Feng, Tuan pengorbanan matahariku. Aphrodite menarik Chen Feng dan memperkenalkan Chen Feng, orang gila, ini adalah kepala dari 3 sekte utama sekte surgawi. Tuan Ibrani tua. Chen Feng, saya telah bertemu dengan lelaki tua itu. Chen Feng sangat sopan kepada lelaki tua ini. Ibrani mengangguk dan tersenyum, dan memandang Chen Feng dengan hati-hati tanpa banyak bicara. Aphrodite terus memperkenalkan, dua orang di belakang adalah Penatua Abel dan Penatua Mirhan. Dua pria tua dengan pakaian sederhana mengangguk ke arah Chen Feng. Ini adalah guru Dewa Guyard dan guru Dewa Arthur. Aphrodite tampaknya memiliki hubungan dekat dengan kedua guru dewa ini, dan Aphrodite dengan gembira melompat ke depan kedua guru dewa itu. Chen Feng juga menyapa kedua guru dewa itu. Keduanya tampak sangat muda, berusia 30-an atau 40-an. Chen Feng, kami adalah kenalan lama, jadi sama-sama. Makan siang telah disiapkan di ruang perjamuan negara. Silakan masuk. Tuan Yun dan beberapa eksekutif senior sedang menunggu Chen Feng dan tamu asing menyelesaikan salam mereka.
Beberapa dari mereka bertanggung jawab atas resepsi kali ini. Tuan Yun adalah orang tua yang lembut. Chen Feng sangat menghormatinya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Yun, saya telah membuat Anda menunggu lama. Ayo masuk." Kelompok itu berjalan ke lobi dan kemudian menyelesaikan resepsi di ruang perjamuan kenegaraan. Meskipun dia pernah mengadakan perjamuan kenegaraan sebelumnya, Chen Feng adalah tuan rumahnya. Tanpa diduga, kali ini saya akan menjadi tamu. Sejujurnya, saya merasa sedikit tidak nyaman. Rasanya seperti menikah dan kembali ke keluarga asal Anda. Setelah makan malam, kami melakukan beberapa putaran pembicaraan. Chen Feng juga mendapat kesempatan khusus untuk berbicara dengan beberapa orang lanjut usia sendirian. Orang-orang tua ini adalah dewa kerajaan naga. Arti dari atas sangat jelas, saya berharap Chen Feng dapat berperan sebagai utusan perdamaian kerajaan naga dan wilayah O. Mengenai hal ini, Chen Feng langsung setuju. Sebagai anggota kerajaan naga, selama dia bisa membantu kerajaan naga menjadi lebih kuat, dia pasti akan melakukannya. Pertemuan tersebut berjalan sangat lancar, dan atas nama Sekte Surgawi, Pendeta Ibrani menyatakan banyak niat untuk pertukaran dan kerja sama dengan kerajaan naga. Dalam hal ini, kerajaan naga juga menunjukkan ketulusan yang besar. Pembicaraan kedua pihak berakhir dengan sukses. Pada hari ini, Chen Feng dan Aphrodite tinggal di Aula Yingbin dan tidak kembali ke rumah Pangeran Jin. Dan Chen Feng akhirnya melihat Lan Guanglong. Seorang siswa SMP yang baru berusia 14 tahun dan terlihat sangat tampan. Aneh juga, kenapa semua pria di keluarga Lan begitu tampan. Chen Feng sangat bingung dengan ini. Aphrodite berkata kepada Chen Feng, untuk membuatnya patuh, saya memberinya pil Chao Feng, yang merupakan pil unik untuk Sekte Surgawi. Pil ini awalnya diberikan kepada beberapa orang beriman untuk mencegah orang beriman berkhianat. Saya bisa melakukannya. Biarkan dia mati kesakitan. Chen Feng mengangguk, lalu berkata kepada Lan Guanglong, kamu masih muda, dan aku tidak ingin terlalu mempermalukanmu. Selama kamu melafalkan isi emas buku, aku akan melepaskanmu segera. Bab 1048. Bagaimanapun, Lan Guanglong masih terlalu muda, dan penampilan sederhana Chen Feng membuatnya merasa takut dan gugup. Dia sangat ragu-ragu, tidak tahu apakah harus mempercayai Chen Feng atau tidak. Jika membacakan isi buku emas tetapi Chen Feng tidak memberinya kebebasan, maka dia akan menjadi orang bodoh yang mengkhianati keluarga Lan. Kenapa aku harus percaya padamu? Bagaimana jika kamu membunuhku jika aku membacakan isi buku emas itu untukmu? Setelah memikirkannya, Lan Guanglong bertanya dengan hati-hati. Meskipun dia telah berada di luar negeri sendirian selama bertahun-tahun, dia memiliki uang yang tidak ada habisnya dan dapat dianggap sebagai pemuda kaya. Dia masih sangat muda dan dunianya begitu indah, dia tidak ingin mati. Menginterogasi seorang anak terlalu sederhana bagi Chen Feng. Sekilas dia bisa tahu bahwa Lan Guanglong adalah seorang lelaki kecil yang takut mati, jadi matanya menjadi lebih dingin. Momentum yang kuat menekan langsung ke arah Lan Guanglong. Kamu hanya bisa memilih untuk percaya padaku, karena kamu tidak punya pilihan lain sama sekali. Aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa jika kamu tidak membacakan isi buku emas itu, aku pasti akan membunuhmu. Kamu punya secercah harapan itu adalah aku adalah orang baik yang menepati janjiku. Suara Chen Feng dingin dan dalam, dan momentumnya yang kuat membuat Lan Guanglong hampir terengah-engah. Lan Guanglong menelan ludah tanpa sadar. Di matanya, tubuh Chen Feng sepertinya ditutupi lapisan hitam yang menakutkan. Dan mata Chen Feng seperti lentera neraka, sangat menakutkan. Aku mengatakannya, selama kamu melepaskanku dan tidak membunuhku, aku akan benar-benar mengatakannya. Tidak dapat menahan tekanan lebih lama lagi, Lan Guanglong memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar ingin hidup, tetapi Tuan Kuo belum cukup hidup. Chen Feng mencibir dalam hatinya, sungguh pecundang. Dia mengangguk ringan dan berkata, silakan bawa. Setelah kamu selesai membawanya, aku akan memberimu penawarnya dan kamu bisa keluar. Aku benar-benar tidak sabar untuk mencari tahu apa yang disebut klan kekaisaran. Lan Guanglong menelan ludahnya sebelum dia mulai melafalkan, ada keberuntungan di langit, dan tanah suci tidak ada batasnya. Melihat perbuatan besar nenek moyang kami dari jauh, kami ingin mewariskannya kepada generasi mendatang. Sekarang kami membuat silsilah untuk mencatat akta keluarga. Kami menggunakan rumput suci sebagai totem untuk memperluas nama keluarga Ji. Klan Kekaisaran. Pemimpin klan ke-47 Ji Rensuan memerintahkan kaisar untuk melayani keluarga Sengongsi, buat sekte dewa,
kendalikan kekuatan negara Wei, dan lindungi peta Pulau Emas. Berdiri sebagai pemimpin tertinggi, dia dikalahkan oleh 3 klan kekaisaran lainnya, menyebabkan kerajaan naga mengalami kekacauan selama beberapa dekade. Pemimpin klan ke-48 Jitianqi menggunakan keluarga 3 warna untuk menjaga ketiga putra langsungnya, dan mereka dianggap sebagai figur bayangan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Bagilah negara GL menjadi utara dan selatan, dukung 12 tetua naga kerajaan, dan memperkuat kekuatan besar wilayah Ye. 12 sesepuh, dikendalikan oleh putranya. Setelah menghafalnya selama hampir 1 jam, Lan Guanglong akhirnya selesai menghafalnya. Pada hari-hari itu, saya dipukuli berkali-kali oleh kakek saya untuk membawa buku emas itu. Setelah mendengarkan narasi Lan Guanglong, Chen Feng terkejut dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Jika apa yang dibawa oleh Lan Guanglong adalah fakta, itu hanya akan menumbangkan pandangan dunianya. Klan kekaisaran dengan nama keluarga Ji sendiri telah menguasai hampir seluruh wilayah Ye selama ribuan tahun dengan kekuatan yang sangat besar. Hingga saat ini, hampir setiap negara di domain Ye dikendalikan oleh pasukannya sendiri. Selama bertahun-tahun, peristiwa besar yang terjadi di domain Ye pada dasarnya dikendalikan oleh klan kekaisaran. Di matanya, hampir semua yang disebut keluarga adalah semut. Di matanya, negara-negara yang disebut-sebut hanyalah pion untuk manipulasi. Ini sungguh sulit dipercaya. Siapa yang mengira bahwa di domain Ye saat ini, di antara semua negara, akan ada keluarga yang begitu menakutkan? Baiklah, aku sudah selesai membawanya, bisakah kamu melepaskanku? Melihat Chen Feng kehilangan akal sehatnya, Lan Guanglong bertanya dengan hati-hati. Hidup dan matinya bergantung pada momen ini. Chen Feng kemudian mengangkat kepalanya dan berkata kepada Aphrodite, Xiao Ai, ketika kamu kembali ke Odomain dalam beberapa hari, bawa dia kembali dan detoksifikasi dia. Konten yang dihafal Lan Guanglong tidak boleh salah. Jika ada penipuan, tidak mungkin bisa melafalkannya dengan lancar. Oleh karena itu, tidak perlu mempermalukan anak ini. Sangat disayangkan bahwa pemimpin klan setelah Jitianqi harus menjadi pemimpin klan-klan kekaisaran saat ini. Namun, hal itu tidak dapat dicatat dalam buku emas yang dicuri oleh keluarga Lan saat itu. Mendengar ini, Lan Guanglong menghela nafas lega. Kali ini, hidupnya akhirnya aman. Aphrodite mengangguk, memanggil 2 orang, dan membawa pergi naga cahaya biru itu. Setelah menutup pintu, dia melihat ke arah Chen Feng dan berpikir keras lagi. Dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, orang jahat, karena ayah sakit parah, aku tidak bisa tinggal lebih lama. Aku harus kembali besok. Bisakah kamu kembali bersamaku? Aku tidak tahu berapa lama ayahnya bisa bertahan. Setelah kehilangan ayahnya, dia tidak ingin kehilangan Chen Feng lagi. Chen Feng kembali sadar, menatap mata Aphrodite yang penuh harap, dan berkata, maaf, saya benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan hari ini. Jika saya selesai, saya pasti akan pergi ke Odomain untuk menemukan Anda. Perjuangan dengan 3 keluarga besar telah mencapai titik kritis. Selama jangka waktu ini, dia benar-benar tidak bisa pergi. Aphrodite sangat kecewa dan berdoa, di Sekte Surgawi, jika paus jatuh sebelum waktu pengorbanan ke langit harus diselesaikan dalam waktu 3 hari setelah kematian paus, yaitu Dewi dan manusia matahari harus dikorbankan. Tolong wujudkan pernikahanmu. Kali ini, aku benar-benar memohon padamu. Aku akan mempertaruhkan kebahagiaan hidupku padamu. Aku hanya berharap kamu bisa datang dalam beberapa hari itu, dan aku akan menunggumu. Tergerak dalam hatinya, Chen Feng melangkah maju, memeluk Aphrodite erat-erat. Kemudian, dia berkata di telinga Aphrodite, aku, Chen Feng, selalu menepati janjiku sepanjang hidupku. Kali ini aku berjanji padamu, selama aku tidak mati, aku pasti akan pergi. Mendengar ini, Aphrodite sendirian. Bersemangat, dia memegang wajah Chen Feng dan menciumnya. Keduanya sangat bersemangat, tetapi pada saat kritis, Chen Feng tetap tenang. Dia mendorong Aphrodite menjauh dan berkata kepada Aphrodite, jangan terburu-buru saat ini. Pada hari pengorbanan ke surga, aku ingat bahwa kamu harus tetap perawan. Kamu tidak bisa bermain api sekarang. Aphrodite mengangguk dan tersenyum malu-malu dan cantik. Baru saja, kami hampir menangkap Chen Feng. Untuk meredakan suasana panas, Chen Feng mengubah topik dan bertanya dengan santai, ngomong-ngomong, Xiao Ai, tahukah kamu bahwa ada sebuah keluarga di domain O yang disebut keluarga Rothschild, juga disebut keluarga suci?
Aphrodite menyesuaikan pakaian yang baru saja dikacaukan Chen Feng, mengangguk dan berkata, aku tahu, itu klan kekaisaran dari domain O, dan sekte surgawi kita didirikan oleh keluarga suci. Apa? Chen Feng terkejut, sekte surgawi didirikan oleh keluarga suci. Aphrodite mengangguk lagi dan mengatakan dengan jelas setiap kata, ya, ini rahasia, tapi kamu bukan orang luar, jadi sudah kubilang, kan? Nah, Rou Xiao yang kamu temui terakhir kali, keluarga cahaya suci miliknya, sebenarnya adalah keluarga kaisar dari keluarga suci. Ini. Chen Feng benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan mengungkapkan rahasia sebesar itu dengan bertanya dengan santai. Ayo. Tampaknya sekte surgawi adalah sekte yang diciptakan oleh klan kekaisaran wilayah O untuk mengendalikan kepercayaan masyarakat wilayah O. Keluarga Sengguang adalah keluarga kekaisaran dari keluarga kekaisaran domain O. Jika memang demikian, dia harus pergi ke O domain kali ini. Bab 1049. Teman sekelas Xiao Ai, apalagi yang kamu ketahui tentang keluarga suci? Ceritakan semuanya padaku. Kali ini, dapat dikatakan bahwa dia telah menemukan dunia baru, Chen Feng bertanya dengan tidak sabar. Jika dia bisa memahami keluarga suci, pasti akan sangat membantu baginya untuk memahami keluarga Ji dari klan kekaisaran. Orang jahat, apakah kamu begitu cemas? Aphrodite menutup mulutnya dan tersenyum. Ini adalah pertama kalinya saya melihat Chen Feng tampak sedikit bingung. Oke, jangan bicara omong kosong, apakah kamu tahu hal lain? Chen Feng bertanya lagi, sedikit terdiam. Aphrodite berkata dengan tidak sabar, saya tidak terlalu tahu. Jika Anda menjadi paus, apakah Anda masih takut tidak mengetahui tentang keluarga suci? Petik 2. Pertanyaan retoris ini benar-benar menghentikan Chen Feng. Memang benar, jika Anda benar-benar menjadi paus, Anda pasti akan memiliki akses ke petinggi keluarga suci. Anda pasti akan mempelajari beberapa informasi tentang keluarga suci darinya. Setelah memikirkannya, dia terus-menerus berkata kepada Aphrodite, apakah ada yang tahu tentang pendeta, penatua, pendeta, Del? Yang Anda bawa? Saya sangat ingin mengetahuinya sekarang. Ketika dia menjadi paus, tampaknya masih agak jauh. Akan lebih baik jika saya bisa mengetahui sesuatu sekarang. Tunggu. Aphrodite berdiri dan berkata sambil berjalan keluar, aku akan mencari Master Kultus Ibrani. Dia lebih tua, mungkin dia tahu sesuatu. Oke. Chen Feng menggosok tangannya. Tangan, tunggu dengan damai pikiran. Setelah beberapa saat, Ibrani, yang sedang bersandar pada tongkat penyangga kepala rusa, berjalan masuk perlahan. Ibrani tampak sangat tua, hampir 7 atau 80 tahun. Menemani Aphrodite sejauh ribuan mil sungguh berat bagi lelaki tua ini. Chen Feng melangkah maju dan berinisiatif membantu lelaki tua itu duduk. Orang tua itu melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, tidak masalah, saya bisa datang sendiri. Jangan mengira saya tua, saya merasa bisa hidup lebih dari 10 tahun. Chen Feng langsung geli dan memuji, kamu selalu hidup. 10 tahun saja tidak cukup. Kalau kamu bertanya padaku, aku masih bisa hidup selama setengah abad. Haha, hanya untuk kata-katamu, apapun yang kamu tanyakan padaku hari ini, aku pasti akan memberitahumu apa yang aku tahu. Ibrani menyipitkan matanya. Senyuman, sangat santai. Chen Feng tidak bisa menahan perasaan senang, sanjungan ini sebenarnya efektif. Dia melirik Aphrodite dan kemudian berkata, kalau begitu, saya tidak sopan. Saya benar-benar memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Saya harap Anda selalu dapat memberi saya nasihat Anda. Saya tahu, ini tentang keluarga suci. Baru saja Dewi memberitahuku. Ibrani mengangguk penuh semangat. Chen Feng sangat menyukai sikap lelaki tua itu, dan kemudian dia bertanya, pertanyaan pertama adalah, keluarga suci juga disebut keluarga kekaisaran, jadi apa hubungannya dengan keluarga kekaisaran di domain Ye? Sebenarnya, dia sungguh sangat aneh. Mengatakan bahwa keluarga Ji di domain Ye menjadi klan kekaisaran, itu berlangsung hampir 1000 tahun. Tidak ada informasi pada saat itu, jadi bagaimana mungkin suatu kebetulan bahwa klan kekaisaran dengan sifat yang sama lahir di domain O? Mungkin hal yang sama juga berlaku untuk klan kekaisaran di domain lain. Apakah benar-benar tidak ada hubungan antara ini? Orang tua itu terkekeh dan berkata, kesamaan dalam sejarah panjang tidak diketahui, tetapi dalam jangka panjang, beberapa akumulasi, meskipun wilayahnya berbeda, akan memiliki produk serupa yang sama. Misalnya, 4 peradaban kuno, terpisah oleh. Mereka terpisah ribuan mil,
dan bahkan ada yang terpisah oleh tahun, tapi mereka sangat mirip. Jadi tidak mengherankan jika klan kekaisaran serupa muncul di berbagai wilayah. Awalnya, mereka juga sangat berbeda. Tapi dengan pertukaran informasi di dunia, terjadi konvergensi. Jadi dari apa yang kita lihat sekarang, klan kekaisaran di setiap wilayah sudah sangat mirip, dan mereka diam-diam telah menerapkan politik, ekonomi, budaya, di wilayah masing-masing. Monopoli dan kontrol. Chen Feng mengangguk dalam diam, kata-kata lelaki tua itu masih masuk akal. Dia kemudian bertanya, ada 4 klan kekaisaran yang ada. Selain klan kekaisaran di domain Y dan klan kekaisaran di domain O, ada 2 klan kekaisaran lainnya. Di mana mereka? Dan siapa mereka? Ibrani terkekeh dan berkata, kamu mungkin tidak mendapat jawaban atas pertanyaan ini dari siapapun. Kebetulan sekali, tapi aku, seorang lelaki tua, mengetahuinya. Oh, kamu sangat berpengetahuan. Dengan kamu di sini, kamu benar-benar andalan dari Sekte Surgawi. Mendengar ini, Chen Gila kembali mengeluarkan kentut pelangi. Trik ini bekerja sangat baik untuk orang Ibrani. Dia tersenyum bangga dan kemudian berkata, awalnya ada 5 klan kekaisaran, tetapi klan kekaisaran di domain F dengan cepat menurun dan menghilang setelah informasi dunia terhubung. Dan klan kekaisaran di domain BM awalnya adalah O keluarga besar di domain BM, disebut keluarga Ogu. Akhirnya, berkembang pesat di domain BM, dan tumbuh bersama dengan dukungan negara M selama perang. Ia milik klan kekaisaran terbaru. Dan di Arab wilayah, ada juga klan kekaisaran yang disebut keluarga Dewatula. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, keluarga kekaisaran ini telah menunjukkan tanda-tanda kemunduran, dan sekarang dalam bahaya. Ini adalah 4 keluarga kekaisaran yang ada, keluarga Ji di domain Y, dan keluarga Ogu di domain BM. Keluarga, suci dari domain O, keluarga Dewatula di wilayah Arab. Chen Feng akhirnya menemukan nama dan lokasi semua klan kekaisaran. Dengan kata lain, dunia ini begitu besar, dengan begitu banyak orang dan begitu banyak negara, namun sebenarnya diam-diam dikendalikan oleh 4 klan kekaisaran ini. Ngomong-ngomong, ini sungguh aneh. Dia bertanya lagi, apakah ada perselisihan di antara 4 keluarga kekaisaran dalam beberapa tahun terakhir? Sekarang setelah informasi seluruh dunia terhubung, 4 keluarga besar telah bergegas keluar dari daerah masing-masing. Akibatnya, tidak dapat dipungkiri akan timbul konflik dengan klan kekaisaran dari daerah lain. Ibrani berpikir sejenak dan kemudian berkata, jika ada konflik antara klan kekaisaran besar, akibatnya adalah perang, yang akan menjadi bencana bagi umat manusia. Sejak Perang Dunia II, tidak ada konflik besar. Satu-satunya masalahnya adalah keluarga Tula secara bertahap menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ngomong-ngomong, 3 tahun lalu, tampaknya ada konflik kecil antara keluarga Ji dan keluarga Dewa Tula, dan akhirnya menjadi diselesaikan. 3 tahun lalu. Kali ini simpul itu membuat Chen Feng sensitif. Dia menoleh dan teringat sekelompok orang Asia Barat di Pulau Luoshan selama insiden Tianshui. Mungkinkah? Memikirkan hal ini, dia terkejut dan berdiri. Setelah berpikir lama, dia bertanya lagi kepada Ibrani, apakah Anda tahu keadaan spesifik dari konflik 3 tahun lalu? Ibrani tampak sedikit malu dan menggelengkan kepalanya, kami adalah penganut keluarga suci. Konflik bertahun-tahun yang lalu tidak ada hubungannya dengan kami, jadi saya hanya mendengarnya, dan itu tidak menjadi masalah besar. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Chen Feng berdiri di sana dengan hampa, sulit untuk sadar kembali untuk waktu yang lama. Dia memiliki intuisi bahwa konflik antara 2 klan kekaisaran yang disebutkan dalam Ibrani 3 tahun lalu sepertinya terkait dengan insiden darah surgawi. Misi komando Senyan mereka saat itu adalah untuk melindungi sekelompok orang Arab Asia Barat. Intuisi ini sangat kuat, sepertinya dengan beberapa informasi, dia bisa mengetahui kebenaran tentang insiden Tianshui. Bab 1050. Ini adalah pertama kalinya Chen Feng memiliki pemahaman komprehensif tentang dunia klan kekaisaran. Hal ini dapat dianggap sebagai menghilangkan kabut di depan saya, dan sepenuhnya mengenali struktur sebenarnya dari dunia ini. Dan dia bahkan secara samar-samar merasa bahwa konflik antara keluarga Ji dan keluarga Dewatula 3 tahun lalu mungkin ada hubungannya dengan insiden Tianshui. Sangat disayangkan bahwa Patriark Ibrani tidak mengetahui detail tentang masalah ini. Hanya ada 2 cara untuk mengetahui hal ini. Cara pertama adalah mencari pihak-pihak yang terlibat dalam insiden Tianshui dari Kerajaan Naga.
Cara kedua adalah menggunakan sekte surgawi untuk menghubungi keluarga suci dan mulai dengan keluarga suci untuk memahami masalah ini. Meskipun keluarga suci tidak terlibat dalam konflik antara keluarga Ji dan keluarga Tula 3 tahun lalu, pasti ada lebih banyak sumber informasi untuk makhluk dengan level yang sama, dan mereka mungkin dapat mengetahui detail konflik tersebut. Dalam pandangan Chen Feng, dia tidak peduli jalan mana yang diambilnya. Selama dia bisa menggali kebenaran tentang insiden Tianshui, dia akan melakukan apapun. Setelah percakapan itu, Chen Feng menjadi gila dan tidur dengan Aphrodite sepanjang malam. Jika kayu kering terkena api yang dahsyat, maka akan menyala hingga mencapai batasnya. Chen Feng menahan ketidaknyamanannya, tapi Aphrodite sengaja menggodanya berkali-kali. Malam itu, Plato ingin mengutuk. Dengan kedatangan Aphrodite, Chen Feng benar-benar terhindar dari bahaya. Fase pertama pertarungan antara Chen Feng dan 3 keluarga besar telah berakhir untuk saat ini. Dari segi performa saja, Chen Feng bisa dikatakan telah mengalahkan semangat 3 keluarga besar. Luo Hao dan Luo Yao dari keluarga Luo, Zheng Shaoyan dan Zheng Qingquan dari keluarga Zheng semuanya dibunuh olehnya, dan dia membunuh begitu banyak orang, tetapi pada akhirnya dia lolos tanpa cedera. Selain itu, dia juga merusak ketergantungan keluarga Luo pada Hongmen, hampir menyebabkan seluruh Hongmen hampir runtuh. Akhirnya di Kompleks 06, Zheng Nuting dipukul dengan sangat kejam hingga tangan kanan Zheng Nuting hampir cacat. Semua hal ini bisa dikatakan mendominasi dan berkuasa. Dia juga bersumpah kepada semua orang bahwa dia, Chen Feng, telah kembali, dan yang disebut 3 keluarga besar tidak lebih dari itu. Pada titik ini, Chen Feng dapat dikatakan telah sepenuhnya memantapkan pijakannya di Yanjing. Ia menjadi pangeran permaisuri Istana Jin dan mendapat dukungan dari Tuan Su. Sekarang meskipun dia berhadapan langsung dengan 3 keluarga besar, dia masih memiliki kekuatan itu. Di sisi lain, 3 keluarga besar harus membayar mahal atas kesombongan dan meremehkan musuh mereka. Keluarga Hua dan Hua Muzu pergi berkunjung ke luar negeri selama periode ini. Keluarga Hua tidak memiliki banyak konflik dengan Chen Feng. Ini jelas merupakan berkah bagi keluarga Hua. 2 keluarga besar lainnya sedang berjuang keras. Jika harus mencari suatu prestasi, yaitu menghilangkan sama sekali faktor labil yang menghasilkan kemenangan. Mereka juga menemukan pegangan kuil Tianlong di rumah Pangeran Jin, dan menangkap kepala biara Juekong dan banyak biksu terkemuka. Hal lainnya adalah membiarkan Bai Qi terluka parah. Selain itu sebenarnya tidak menimbulkan banyak kerugian besar bagi Chen Feng. Dan semua orang memahami bahwa fokus perjuangan tahap selanjutnya adalah kasus misi kuil Tianlong. Ketika Aphrodite bangun pagi-pagi keesokan harinya, dia memeluk Chen Feng dan menolak untuk melepaskannya. Keduanya bosan satu sama lain untuk sementara waktu, dan karena masih ada hal penting untuk dibicarakan, mereka berpisah. Di auditorium kembali diadakan perbincangan persahabatan. Setelah makan siang, tiba saatnya Aphrodite dan rombongannya berangkat. Karena jenazah Paus bisa meninggal kapan saja, mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dengan pengawal naga yang membuka jalan, Aphrodite dan rombongannya dikirim ke bandara. Saat perpisahan semakin dekat, Aphrodite sangat enggan untuk pergi dan terus memegang tangan Chen Feng. Dia memperingatkan Chen Feng, orang jahat, aku percaya padamu, dan kuharap kamu tidak mengecewakanku. Dalam hidup ini, kamu hanya bisa menikah denganku. Aku akan menunggumu. Mata merahnya berkilat. Mata Aphrodite penuh dengan Chen Feng. Jangan khawatir, saya menepati apa yang saya katakan. Chen Feng mengangguk, merasa sangat emosional di dalam hatinya. Entah kapan aku tertarik pada gadis hantu ini. Dalam hal ini, dia mengorbankan hidupnya demi persahabatan antara kerajaan naga dan Odomen. Setelah pelukan, Aphrodite meninggalkan kerajaan naga dengan pesawat khusus bersama semua orang dari sekte surgawi dengan enggan. Perjalanan ke kerajaan naga ini akhirnya memenuhi keinginan yang telah lama diidam-idamkan. Karena, dia menjatuhkan orang jahat Chen Feng dan mengirim Aphrodite pergi, Chen Feng menolak kebaikan Tuan Yun untuk mengirimnya pergi. Dia naik taksi dan langsung menuju rumah Pangeran Jin. Segera setelah saya turun dari mobil setelah membayar, saya melihat sesosok tubuh yang tidak asing lagi berdiri di gerbang rumah Pangeran Jin. Pria dengan ekspresi sedih itu tidak lain adalah Wu Wenliang. Chen Feng melirik Wu Wenliang, menyipitkan matanya seolah dia tidak mengenalinya, dan berjalan menuju rumah Pangeran Jin tanpa menyapa. Dia bisa menebak tujuan kunjungan Wu Wenliang dengan otak kecilnya. Dia harus diberi pisau putih dan surat perintah dari Qin De. Qin De ini memikirkan keindahan.
Setelah syuting Kakek Baiki, ada insiden film lainnya, dan saya ingin dia menerima surat perintah untuk menyelidiki kasus tersebut tanpa menunjukkan wajahnya. Pemikiran angan-angan ini sungguh merupakan masalah besar. Dia memberitahu Qin De hari ini bahwa bahkan dekan Qin dari halaman 6 tidak akan terlihat baik jika Chen Feng menyinggung perasaannya. Chen Feng, saya di sini untuk menyampaikan sesuatu kepada Anda di bawah perintah dekan. Melihat Chen Feng tidak berniat untuk berhenti, Wu Wenliang menghentikan Chen Feng dengan beberapa langkah pendek dengan kaki pendeknya. Chen Feng membuat gerakan membungkuk berlebihan, lalu berkata sambil tersenyum, "Ini Ketua Tim Wu, maaf, saya tidak melihatmu sekarang." Tindakan menghina ini membuat wajah Wu Wenliang tiba-tiba menjadi gelap. Dia pendek, tapi tidak terlalu rendah sehingga dia tidak terlihat. Tapi kali ini dia datang dengan permintaan maaf, dan dia datang dengan misi dekan, semua amarahnya harus terkendali. Tidak apa-apa, dua hal ini dikirimkan kepadamu oleh dekan. Dia menahan emosinya dan membuka tangannya. Persis seperti dugaan Chen Feng, itu adalah pedang putih, dan itu adalah perintah Qin De. Chen Feng mengambil pedang putih itu dan menjabat tangan kanannya, dan pedang putih itu menghilang. Segera, dia menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Ketua Tim Wu, saya mendengar bahwa seseorang di kelompok ke-6 Anda adalah pelindung ponsel. Saya ingin tahu siapa pelindung ini. Sudahkah Anda mengetahuinya?" Kalimat ini penuh ironi. Wu Wenliang tiba-tiba mengatakannya dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Kehadiran tahi lalat di kompleks 6 tentu menjadi hal yang mengejutkan. "Maaf, ini salahku. Dekan telah menghukumku dan menurunkanku menjadi anggota tim." Wu Wenliang, yang selalu sombong, kali ini tidak bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan Chen Feng. Sebagai ketua grup 6 Komplek 6, ia memang harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Chen Feng mendengus dingin dan berkata, "Ketua Tim Wu, saya tidak peduli apakah Anda anggota tim atau pemimpin tim, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya ingin bertanya, apakah telinga Anda baik-baik saja?" Pertanyaannya siapa yang memasang lapisan film itu? Apa sudah ketahuan? Saya tidak tanya hukuman apa yang Anda terima. Wu Wenliang tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia tidak menginginkan permintaan maaf. Jika permintaan maaf itu berguna, apa yang dia ingin polisi lakukan? Selain itu, meskipun Anda meminta maaf, Anda juga harus menunjukkan ketulusan. Paling tidak, singkirkan bajingan yang menempel pada film itu. Ingin tahu asal-usul stiker film ini? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.